Pengamat politik Roky Gerung menyoroti soal pembangunan IKN di Kalimantan. Ia curiga karena para investor mendadak setuju memberikan modal di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Melihat hal itu, Roky Gerung menduga bahwa Jokowi melakukan pemaksaan bahkan pemerasan terhadap para investor tersebut. Pernyataan itu diungkapkan Roky Gerung dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Roky Gerung Official pada Jumat 22 September 2023 malam. Roky, kelihatannya Anda ini banyak analisis Anda yang meleset nih tentang IKN ini. Karena akhir tahun juga itu kemarin Pak Jokowi sudah groundbreaking akan dibangun mall dan hotel di situ. Kemudian hari ini, tadi pagi juga ada groundbreaking tempat pelatihan training center untuk sepak bola. Bekerja dengan FIFA itu dibangun beberapa lapangan sepak bola. Jadi kelihatannya bakal jadi juga nih Bung Roky ibu kota baru ini. Iya, yang jadi pertanyaan, kenapa di ujung pemerintahan Jokowi tiba-tiba semua konglomerat, semua oligarki, semua pemilik modal itu menyatakan oke, kami bangun IKN. Kan mestinya dari awal kan. Jadi ini pertanyaan politis, ada apa sebetulnya? Sangat mungkin ya MOU-nya iya 20 triliun, 40 triliun iya, tetapi udah habisin 200 miliar aja tuh. Toh besok Jokowi diganti tuh. Jadi bagi pemilik modal menganggap bahwa daripada gua diperas, mending gua keluarin ya seper 0,0 sekian dari modal gua habis di situ. Dan mereka mulai berpikir bahwa toh setelah presiden baru nggak mungkin Indonesia itu jadi sumber investasi baru. Karena semua investor asing itu menahan diri. Karena itu Jokowi terpaksa memaksa atau mungkin juga memeras investor-investor ini untuk coba kasih dulu MOU tuh bahwa mereka mau investasi di situ. Kan tetapi ini MOU yang bisa berakhir dalam 2 bulan ke depan ketika pemilu mulai berlangsung tuh. Jadi kita tahu bagaimana bisnis bekerja di Indonesia itu. Bahwa mereka takut diperas karena udah banyak betul pemerasan. Lalu dia bikin MOU aja. Oke, Pak Jokowi kami nanam modal di situ. Dan itu udah mulai dari, kalau saya perhatikan dari sebulan lalu tuh, berbondong-bondong orang menanam modal di situ. Pertanyaannya kenapa Singapura nggak masuk? Kenapa Kanada nggak masuk? Kenapa Arab Saudi nggak masuk? Kenapa Amerika Serikat nggak masuk kan? Kan itu pertanyaannya. Lalu orang menganggap ya nggak mungkin Jokowi memeras Amerika, Kanada atau yang terakhir apa namanya itu Arab Saudi itu. Jadi ini terlihat bahwa semacam pemaksaan dan para investor juga tahu bahwa yang menjelang pemilu ya udah kita masak saja egonya Pak Jokowi, apa namanya, iya memijit-mijit ego Pak Jokowi itu. Jadi tetap kita lihat ini sesuatu yang berbahaya diungkapkan oleh Pak Jokowi seolah-olah itu real. Memang real karena dijanjikan, tapi kita tahu sejak IKN ini dibicarakan 2-3 tahun terakhir ini nggak ada satupun bukti bahwa investasi masuk di situ tuh, bahwa ada groundbreaking segala macam. Oke. Tetapi kemampuan kita untuk memastikan bahwa ini akan berlanjut itu susah dibayangkan karena tagihan-tagihan luar negeri dan proposal luar negeri selalu menuntut ada kejelasan status hak tanah di atas itu. Yang kedua, ada kejelasan tentang keamanan nasional. Kan itu aja kan. Memang kemudian kita dengar ada upaya untuk atau sudah diajukan upaya revisi undang-undang IKN. Tetapi kita bertanya, apa yang akan direvisi di situ tuh? Pasti itu permintaan oligarki untuk memperpanjang hak atas tanah itu atau kepastian bahwa hak-hak hukum mereka itu tidak akan berubah kalau ada perubahan kebijakan presiden baru. Kan itu intinya tuh. Jadi balik lagi pada tadi, itu namanya MOU dan itu belum tentu digelontorkan sebanyak yang dijanjikan oleh para pemodal yang melihat bahwa Presiden Jokowi sebentar lagi fading away, sebentar lagi dia lengser. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.